Semua fotografer berhak mendapatkan spotnya masing-masing. Anak motor, anak lari, pindah jadi anak sepeda semua sekarang. Antara kita dengan teman-teman pesepeda, terutama mereka yang suka berpose gitu, ada seperti ikatan nggak tertulis gitu. Sejak Indonesia dilanda era pandemi, semakin banyak masyarakat yang mulai sadar pentingnya olahraga untuk menjaga imunitas tubuh dari virus maupun penyakit lainnya. Olahraga yang saat ini menjadi tren adalah bersepeda. Setiap orang punya alasan bersepeda, salah satunya minim kontak dengan orang lain. Kayaknya seru ya, asik. Dulu saya sepeda itu kurang begitu minat. Semenjak pandemi karena aktivitas saya dulu bulu tangkis, karena pandemi tidak bisa melakukan aktivitas bulu tangkis, ya saya coba beralih ke sepeda. Nah, kayaknya lebih seru gitu loh. Bisa kulineran, bisa jalan-jalan kemana-mana sambil goes rame-rame gitu. Populernya bersepeda sekarang ini membuat pegiat olahraga lain pindah. Budi awalnya merupakan pelari maraton. Dia beralih ke sepeda karena gelaran olahraga maraton banyak dibatalkan. Habis itu karena COVID, jadi udah nggak ada event-event lari lagi. Jadi vakum dulu sekitar 6-7 bulan. Terus saya lihat, wah rame yang sepedahan. Saya cobalah untuk sepeda, bulan 7 akhir saya beli sepeda. Anak motor, anak lari, pindah jadi anak sepeda semua sekarang. Ya, rame sekarang di mana-mana sepeda rame. Di mana ada tren baru, selalu ada orang yang mampu melihat peluang. Melonjaknya tren bersepeda dimanfaatkan dengan baik sebagai peluang menambah uang oleh para fotografer pesepeda. Terlebih banyak para pesepeda yang suka memposting kegiatan bersepedanya di media sosial. Saya melihat mulai boomingnya itu, yang saya lihat mulai rame ya, sejak mulai pandemi lah. Sejak mulai pandemi pertengahan tahun lalu ya. Pertengahan tahun lalu di mana teman-teman pesepeda teman-teman fotografer itu mencoba untuk teman-teman pesepeda ini suka difoto, dan kenapa tidak kita fasilitasi mereka gitu di awalnya. Para fotografer pesepeda ini mudah ditemui pada saat pagi hari, terutama di lintasan yang banyak dilalui oleh orang yang bersepeda. Keberadaan mereka disambut baik oleh para pesepeda yang melintas. Iya, sebenarnya itu motivasi juga. Motivasi? Kenapa? Jadi seneng gitu, kita semangat kalau mau sepeda. Jadi kita pilih outfit, jadi nggak sembarangan mau keluar juga. Helm pakai, ini pakai semua, alat-alat pakai. Jadi apa ya, dan mereka pun fotografernya juga nggak asal shoot ya. Jadi bagus gitu. Jadi seneng aja. Jadi setiap itu ada momentum kita bisa ambil gitu ke fotografernya. Ada gula, ada semut. Seiring semakin banyaknya masyarakat yang berolahraga sepeda, maka semakin bertambah pula kehadiran fotografer pesepeda. Semua fotografer berhak mendapatkan spotnya masing-masing atau spot orang sebelumnya, asalkan tidak melakukan teknik blocking.
Di wilayah Tangerang ada beberapa titik yang banyak dijadikan lokasi para fotografer sepeda untuk berburu foto. Salah satu wilayah yang menjadi primadona para pesepeda adalah kawasan BSD Tangerang yang dikenal dengan lintasan Mojia Loop-nya. Banyaknya jumlah pesepeda yang melintas setiap harinya menjadi magnet bagi para fotografer pesepeda. Salah satunya adalah Avan Mendrova. Oke, saya mulai memotret teman-teman bersepeda itu mulai awal November ya. Awal November. Itu di mana? Saya mulai motret itu di Mojia Loop sini. Karena saya beberapa kali melintas di situ sambil bersepeda. Kok kayaknya banyak teman-teman yang bersepeda dan juga ada 1-2 orang waktu itu yang sudah motret di situ. Nah, saya nimbrung di situ gitu. Menjadi fotografer sepeda, selain harus ahli di bidang fotografi, membutuhkan kedisiplinan waktu yang kuat. Saat burung berkicau di pagi hari, di saat itu pula, Avan sudah mengemasi peralatan dan berangkat ke lokasi perburuan foto menggunakan sepedanya. Saya persiapan dari rumah itu 5:30. Saya persiapkan semua tas, kamera, dan sebagainya. Pokoknya gear termasuk saya lebih suka ke area tempat saya motret itu dengan bersepeda. Kemudian jam 6 kurang saya berangkat, saya bisa sampai di tempat saya motret itu sekitar jam 6:15 lah gitu. Nah, di situ saya mulai lihat bagaimana situasi teman-teman pesepeda, setelah itu baru mulai saya motret. Ada sekitar 11 fotografer pesepeda yang berburu foto di lintasan Mojia Loop yang memiliki panjang 2,7 km. Mereka menamakan dirinya Mojiagrapher. Tidak banyak aturan mengenai spot foto-fotografer dalam beroperasi, namun tetap ada batasan yang harus dijaga agar tidak ada konflik antar fotografer. Nah, kalau di sini kita tidak ada yang namanya pembagian spot. Semua fotografer berhak mendapatkan spotnya masing-masing atau spot orang sebelumnya, asalkan tidak melakukan teknik blocking atau tidak ada blocking dalam kegiatan tersebut, itu nggak apa-apa. Ketika sudah di area foto, para fotografer sudah fokus dengan lensanya masing-masing untuk dapat menghasilkan foto yang terbaik bagi para pesepeda. Avan memiliki cara tersendiri dalam melakukan pendekatan terhadap subjek yang difotonya. Saya coba pendekatannya gini, misalnya ada teman-teman teman-teman pesepeda gitu mau lewat. Saya kondak aja mereka. Om, senyum ya. Ini Om atau Tante ada di lensa saya nih, masuk ke lensa saya nih gitu. Atau misalnya mereka sedang berhenti dan sebagainya, saya datang, boleh saya ambil fotonya gitu loh. Ini nanti saya posting, silahkan dilihat di Instagram saya atau saya kasih kartu nama gitu. Dan kalau mereka kelihatannya, oh oke, kita difoto gitu, ya baru saya ambil fotonya. Tapi kalau mereka nggak izinkan ya saya nggak akan foto gitu loh. Avan menjalani pekerjaan sebagai fotografer pesepeda untuk menghasilkan tambahan di luar pekerjaan utamanya. Namun berbeda dengan Reinhard, salah satu inisiator di Mojiagrapher. Dia menjadikan kegiatan fotografinya menjadi pekerjaan utamanya. Bahkan ia mundur dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta karena penghasilan di bidang fotografi cukup menjanjikan. Kalau untuk total pastinya sih berbeda-beda. Cuman kalau untuk weekend gini kita bisa mungkin 10-12 foto kejual. Ya lumayan lah, ada aja. Main job. Ini kantor. Ini kantor, ini main job. Seberapa menjanjikannya kok sampai bisa ini jadi kayak Ini karena ini hobi yang dijalankan mendapatkan uangnya ya, rezekinya. Jadi menurut saya ini ya udah seperti aktivitas. Jadi kalau kita ditanya seberapa ininya, dengan ini ya sudah seperti aktivitas yang kita sukai dan mendapatkan uang gitu.
Para fotografer ini rata-rata selesai melakukan perburuan fotonya pada siang hari atau ketika pesepeda sudah mulai terlihat sepi. Fotografer akan menyunting terlebih dahulu hasil foto yang didapat. Setelah dirasa bagus, barulah foto pesepeda diunggah. Para fotografer biasanya melakukan transaksi melalui sosial media Instagram atau aplikasi pesan singkat. Oh, ini aja. Jadi dia sudah lihat di feed IG kita, kemudian dia direct message, mau foto yang ini dong, gitu. Nah, tinggal saya kirim kemana file high resolution-nya, terus sudah itu saya kasih nomor rekening, sudah begitu aja, semudah itu. Surprise ya, saya dapetin order itu pertama setelah saya hampir 4 minggu motret. Tiba-tiba aja ada yang DM gitu kan. Tidak semua foto yang diposting oleh fotografer pesepeda dibeli. Ada yang membayar dan ada juga yang tidak. Seperti yang dirasakan oleh Afan. Banyak para pesepeda hanya meminta izin dirinya untuk mengunggah ulang di Instagram pribadinya. Mereka, teman-teman pesepeda yang mau nge-repost, mereka DM saya ya, minta izin. Jadi saya selalu konfirmasi ke mereka juga, mau nge-repost itu ada watermark. Nyaman nggak lo dengan watermark? Nggak apa-apa om, yang penting dapat izin dari Om Afan dulu gitu loh. Nah udah, saya kasih izin aja, nggak ada masalah itu nge-repost. Gitu. Tak masalah buat Afan. Afan percaya keuntungan sebagai fotografer pesepeda tidak selalu berkaitan dengan uang, tapi juga dengan pertemanan. Saya selalu membandingkan antara kerugian finansial dengan benefit saya dapat teman baru. Iya gitu loh. Ini saya dapat teman baru yang saya nggak bisa hitung berapa kerugian finansialnya kalau dibandingkan gitu loh. Jadi saya memang tidak mau berpikir seperti itu. Yang penting dulu karya saya dihargai. Karena seperti beberapa prinsip juga dengan beberapa teman bahwa sebuah karya itu adalah bisa diterima dulu. Setelah itu profit akan mengikuti gitu loh. Kita percaya itu aja. Dengan adanya 11 fotografer tetap yang aktif di Mozia Loop, tentu ada persaingan antar fotografer. Sang inisiator, Moziagrafer, Reinhard, memiliki cara khusus mengurangi potensi konflik dari persaingan para fotografer. Kurang tepatnya mungkin di bulan November ya, bulan November saat itu memang lagi marak-maraknya fotografer di sini banyak banget. Dan kita supaya tidak ada rasa bersaing, yaitu dimana yang sempat saya tanyakan waktu itu adalah perang harga. Karena di sini permasalahan utamanya itu fotografer foto boleh, cuman yang permasalahan adalah perang harga. Dan saya coba inisiatif untuk menyatukan semua teman-teman, kita gendong lah supaya semua harganya sama, jadi seragam. Dan sekarang di bawah naungan Moziagrafer kita memiliki harga yang sama. Kawasan Mozia Loop merupakan salah satu kawasan perumahan yang dijaga cukup ketat oleh petugas keamanan lingkungan. Pada awalnya, para fotografer pernah mendapat teguran oleh para petugas keamanan ketika sedang berburu foto. Namun para fotografer ini punya pendekatan yang unik dengan petugas keamanan. Ini pendekatan yang saya lakukan dan ini juga kami diskusi dengan teman sesama fotografer gitu ya. Teman-teman security itu ya kita ajak ngobrol, kita komunikasikan dan kita perlu berkenalan dengan mereka seperti kita berkenalan dengan teman-teman pesepeda. Jadi kita minta nomor WA-nya,
Mas atau Pak, mau nggak berdiri sebelah sini, ini backgroundnya bagus, saya fotoin ya, ini foto terbaik, nanti bisa dijadiin foto profil untuk media sosialnya gitu kan. Menjadi fotografer pesepeda harus beradaptasi dengan cepat, baik dengan sesama fotografer, pesepeda, hingga dengan lingkungan. Lingkungan di Mozia yang masih didominasi tanah kosong dan pepohonan membuat Afan harus hati-hati dengan masalah serangga. Ada beberapa tempat tuh spot yang memang masih semak-semak gitu ya. Nah kalau kita motret di situ tuh banyak nyamuk. Nah itu tolong diperhatikan juga buat teman-teman gitu ya. Termasuk saya juga tempo hari waktu pertama kali di situ, ternyata banyak nyamuk di sini. Akhirnya ya walaupun cuaca panas, saya pakai jaket paling tipis lah, pakai windbreaker atau apa gitu. Sekedar kita kan pada saat konsentrasi kita nggak tahu udah berapa nyamuk yang nempel. Menjual jasa fotografer pun awalnya tidak semudah seperti saat ini. Afan bahkan harus menghabiskan waktu cukup lama memotret sebelum akhirnya bisa menjual foto perdana. Surprise ya, saya dapetin order itu pertama setelah saya hampir 4 minggu motret. Tiba-tiba aja ada yang DM gitu kan. Mas, foto aku yang ini masih ada nggak? Mau dong? Oh iya, oke, saya kirim kemana? Waktu itu dia minta minta link Google Drive. Oh ya sudah, saya kasih aja link, ini link Google Drive-nya gitu. Mungkin juga dia nggak mau identitasnya ini, jadi cuma via DM saya kasih link Google Drive. Udah setelah saya kasih link Google Drive, dia cek, terus dia langsung kirim pembayaran dia. Masih banyak kendala yang dihadapi oleh para fotografer pesepeda, seperti cuaca yang tidak pasti maupun saat menghadapi konsumen. Namun mereka tetap menjalani profesi ini dengan sepenuh hati. Karena bagi mereka, kepuasan pelanggan dengan karya mereka menjadi kesenangan tersendiri. Antara kita dengan teman-teman pesepeda, terutama mereka yang suka berpose gitu ya, ada seperti ikatan nggak tertulis gitu loh. Ada hubungan simbiosis mutualisme antara para fotografer dengan pesepeda. Contohnya Budi, penggila sepeda ini bisa menghabiskan banyak uang untuk berfoto setiap menjajal lokasi di Mozia. Banyak. Saya bisa habis satu hari 1 juta. Buat foto? Iya. Itu worth it nggak sih? Ya dibilang worth it, saya bilang kalau bagi lihat dengan mereka punya kamera, lensa, worth it sih. Cuma bagi kita, kalau saya pribadi, karena saya ingin bantu mereka aja sih. Para fotografer pesepeda ini memiliki cara pendekatan yang sangat ramah dengan para pesepeda. Masing-masing fotografer punya cara tersendiri untuk membangun bisnis dan hubungan dengan konsumen. Afan yakin, prospek bisnis fotografer pesepeda masih memiliki jalan yang cukup panjang. Saya rasa masih panjang. Masih panjang karena gini, antara kita dengan teman-teman pesepeda, terutama mereka yang suka berpose gitu ya, ada seperti ikatan nggak tertulis gitu loh. Selama kalian masih bersepeda, selama kalian masih sehat, kamera kami siap merekam gitu. Senada dengan Afan, Reinhard juga memiliki keyakinan bahwa eksistensi fotografer pesepeda akan bertahan lama.
menurut saya pribadi, sepeda itu boomingnya zaman dulu memang sempat booming tidak. Cuman ketika menghadapi COVID ini, saya harap menjadi normal yang baru dalam berolahraga sih. Karena sekarang bukan dari fotografer yang hariannya ini yang kita lihat, tapi komunitas. Komunitas banyak yang berkembang, dan komunitas rata-rata meng-hire fotografer personal. Jadi itu sih, lebih ke mungkin normalnya nanti akan menjadi seperti itu. Jumlah fotografer pesepeda ini terus tumbuh seiring pertambahan jumlah pesepeda. Reinhard punya beberapa harapan terhadap para fotografer pesepeda nantinya. Fotografer pesepeda, oke. Menarik, harapan saya, satu, supaya kita bisa bertahan di era pandemi ini yang kita tidak tahu sampai kapan, kita menemukan satu celah ekonomi kreatif baru, yaitu berjualan foto. Dan diharap kepada semua rekan-rekan fotografer yang baru dan atau yang akan datang, supaya kita saling menjaga ekosistem jualan foto. Yang dimana ada salah satunya menjaga harga di tempat look tersebut. Itu kita juga bisa menjaga. Seperti kata Reinhard, fotografer pesepeda merupakan salah satu celah ekonomi kreatif baru yang tercipta di era pandemi, mengikuti perkembangan tren melonjaknya jumlah pesepeda. Fotografer pesepeda menjadikan goresan senyum mereka yang bersepeda abadi selamanya.